Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama Sugiarto dari kelas APNU 1 dengan NPM 241101114. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang pertama, konsep dasar organisasi. Apa yang dimaksud dengan organisasi, bandingkan pendapat para ahli dan cari persamaan dan perbedaannya. Dalam bersosialisasi, kita sangat lekat dengan istilah organisasi. Istilah ini biasa menggambarkan sebuah wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan beberapa orang dalam spesialisasinya masing-masing. Lalu, apa itu organisasi dalam pengertian lebih rincinya? Pengertian organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat atau tools. Kata ini termasuk ke bahasa Latin menjadi organizatio, dan kemudian ke bahasa Prancis abad ke-14 menjadi organization. Organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh yang secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Beberapa orang yang terlibat dalam suatu organisasi akan selalu mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain secara terus-menerus. Sekelompok orang ini akan terus melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam organisasi. Adanya organisasi bertujuan untuk mencapai sesuatu. Sesuatu itu merupakan tujuan dan tujuan biasanya tidak dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin hal tersebut dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok. Yang selanjutnya, adapun pengertian organisasi menurut para ahli sebagai berikut. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dari Stephen P. Robbins, organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasi dan bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada yang terakhir dari menurut Olivia Sheldon, pengertian organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas terkait, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Selanjutnya, perbedaan organisasi menurut para ahli. Organisasi adalah sekelompok orang yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin berikutnya, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama. Yang terakhir, organisasi memiliki struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Organisasi memiliki fungsi utama, yaitu sebagai wadah bagi orang-orang dalam bekerja sama mencapai suatu tujuan. Sebagai organisasi mempunyai fungsi utama juga sebagai wadah bagi orang-orang dalam membentuk perilaku dan budaya organisasi. Yang terakhir, fungsi utama organisasi yaitu sebagai wadah untuk mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri. Kita lanjut ke poin berikutnya, mengapa kita butuh organisasi dan perlu berorganisasi. Yang pertama, berorganisasi memiliki banyak manfaat, diantaranya mengembangkan diri. Berorganisasi dapat membantu kita mengembangkan diri, memperluas jaringan pertemanan, dan membuat perubahan positif. Meningkatkan kemampuan. Berorganisasi dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan mengatur waktu. Meningkatkan kedisiplinan. Berorganisasi dapat membuat kita lebih disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Memperluas pengetahuan. Berorganisasi dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Membangun pola pikir. Berorganisasi dapat membantu kita membentuk pola pikir yang lebih baik. Meningkatkan kreativitas. Berorganisasi dapat meningkatkan kreativitas karena orang-orang dalam organisasi akan terus berimprovisasi. Bekal untuk masuk ke dunia kerja. Pengalaman berorganisasi saat kuliah dapat menjadi salah satu penilaian penting bagi rekruter.
Selanjutnya yang terakhir, memenuhi kebutuhan pergaulan. Organisasi dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bergaul dan menambah relasi. Selanjutnya kita lanjut ke poin berikutnya. Jelaskan tentang perkembangan teori organisasi dari pertama kali muncul sampai saat ini. Evolusi teori organisasi merujuk pada perkembangan dan perubahan dalam pemahaman dan pendekatan terhadap organisasi dari waktu ke waktu. Teori organisasi berkembang seiring dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, dan pemahaman tentang manusia dan organisasi. Evolusi teori organisasi dapat dibagi menjadi beberapa fase utama. Yang pertama, fase klasik. Pada awal abad ke-20, teori manajemen ilmiah Taylor yang juga dikenal sebagai teori manajemen klasik menekankan efisiensi. Namun menurut Taylor, pengusaha harus memberi penghargaan kepada pekerja atas peningkatan produktivitas daripada memarahi mereka atas setiap kesalahan kecil. Tujuan utama manajemen adalah untuk menjamin kemakmuran maksimum bagi pemberi kerja, disertai dengan kemakmuran maksimum bagi setiap karyawan. Tulis Taylor. Kata-kata kemakmuran maksimum digunakan dalam arti luas, tidak hanya berarti dividen besar bagi perusahaan atau pemilik, tetapi juga pengembangan setiap cabang bisnis ke tingkat keunggulan tertingginya, sehingga kemakmuran dapat bersifat permanen. Teori Taylor berfokus pada 4 prinsip yang ia lihat sebagai kunci untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan mencapai kemakmuran maksimum bagi bisnis dan karyawannya. Yang pertama, setiap elemen pekerjaan dapat dan seharusnya mempunyai ilmu di dalamnya. Kedua, pengusaha harus memilih, melatih, dan mengembangkan karyawan menggunakan pendekatan ilmiah. Yang ketiga, karyawan dan pengusaha harus berkolaborasi. Yang keempat, pengusaha hendaknya membagi pekerjaan dan tanggung jawab di antara karyawan. Seperti yang terlihat pada prinsip ketiga, Taylor percaya pada pentingnya kolaborasi tim dan kepercayaan yang diberikan kepada karyawan untuk melaksanakan tugas dan kemampuan terbaik mereka, dan tanggung jawab untuk melatih dan mengoptimalkan proses yang diberikan kepada manajer. Teorinya memiliki tujuan yang jelas, sense bukan aturan praktis, harmoni bukan perselisihan, kerjasama bukan individualisme, hasil maksimal bukan hasil yang terbatas, dan pengembangan setiap orang menuju efisiensi dan kemakmuran mereka yang terbesar. Selanjutnya masuk ke fase neoklasik. Pada tahun 1930-an hingga 1950-an, fase ini melihat perkembangan teori administrasi dan manajemen yang lebih holistik. Teori administrasi neoklasik menekankan pada pentingnya faktor manusia dalam organisasi dan memperkenalkan konsep motivasi dan kepemimpinan. Teori manajemen neoklasik juga mengakui pentingnya faktor manusia dan menekankan pada pengembangan keterampilan manajerial. Fase ini memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama, menekankan pentingnya faktor manusia dalam organisasi, menekankan konsep kepemimpinan dan motivasi, menekankan pada pengembangan keterampilan manajerial, mengakui bahwa organisasi merupakan campuran dari aspek informal dan formal, menekankan pada perilaku individu atau kelompok dan hubungan antar manusia dalam menentukan produktivitas. Yang terakhir, ciri utama pendekatan neoklasik adalah manajemen individu, kelompok kerja, dan partisipatif. Selanjutnya masuk ke fase modern. Dari tahun 1960 hingga 1980, fase ini ditandai dengan munculnya berbagai pendekatan baru dalam teori organisasi. Pendekatan kontingensi menekankan pada pentingnya memilih pendekatan manajemen yang sesuai dengan situasi tertentu. Pendekatan sistem menekankan pada pandangan organisasi sebagai sistem yang kompleks dan saling terkait. Pendekatan sosiologis menekankan pada hubungan sosial dan budaya dalam organisasi. Selanjutnya masuk ke fase kontemporer dari tahun 1990 hingga sekarang. Fase ini melihat perkembangan lebih lanjut dalam teori organisasi. Pendekatan kritis menekankan pada analisis kekuasaan dan politik dalam organisasi. Pendekatan konstruktivis menekankan pada konstruksi sosial realitas organisasi. Pendekatan berbasis pengetahuan menekankan pada pentingnya pengetahuan dan pembelajaran dalam organisasi.
Evolusi teori organisasi mencerminkan perubahan dalam pemahaman tentang organisasi sebagai entitas kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori organisasi terus berkembang seiring dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan pemahaman tentang manusia dan organisasi. Kita masuk ke poin berikutnya, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja yang tinggi dan hasil yang dominan. Perilaku organisasi mempelajari pengaruh dan dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Salah satu cara bagi suatu organisasi untuk menjadi lebih inovatif adalah dengan memanfaatkan karyawannya sendiri untuk berinovasi. Semua organisasi dan kelompok mengalami hubungan langsung antara kepuasan kerja dan kinerja. Untuk memaksimalkan kinerja mereka dalam suatu sistem, penting untuk mengembangkan kinerja antar pribadi yang optimal. Revolusi industri menciptakan keinginan akan keterampilan keras untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Dahulu, orang atau karyawan yang bekerja di bagian produksi dan distribusi tidak harus berpikir atau berkomunikasi satu sama lain. Namun sekarang karyawan tidak hanya dituntut untuk mempelajari keterampilan teknis, tetapi juga bagaimana berkomunikasi, bernegosiasi, mendesentralisasi, dan memotivasi satu sama lain untuk menunjang organisasi ke arah yang lebih baik. Dalam dunia bisnis saat ini, perilaku organisasi adalah alat penting untuk mengelola tim yang efektif dan itu membantu untuk memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi. Implementasi soft skill harus mendapatkan penekanan yang lebih tinggi dalam proses pendidikan dan pelatihan organisasi, tapi tidak menghilangkan hard skill yang dimiliki hanya saja melengkapi keterampilan hard skill. Selanjutnya ada manfaat perilaku organisasi. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, selanjutnya yang harus kita ketahui bersama adalah manfaat dari perilaku organisasi ini. Di antaranya, yang pertama membantu manajemen dalam memberikan pengarahan kepada karyawan dan juga tim yang dibawahinya. Kedua, memudahkan perusahaan dalam mengatur dan juga membimbing karyawan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Ketiga, memberikan motivasi kepada para pekerja untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Keempat, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan juga menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Kelima, menjaga hubungan baik tidak hanya dengan lingkungan internal tetapi juga dengan pihak-pihak eksternal. Terakhir, keenam, memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasi tujuannya dan juga kebutuhan dari setiap karyawan yang ada. 4 faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu unsur-unsur organisasi, perilaku organisasi. Yang pertama ada individu. Setiap anggota organisasi membawa nilai, keyakinan, dan pengalaman pribadi yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua ada kelompok. Interaksi dalam kelompok dapat menciptakan dinamika yang unik. Kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu melalui norma dan tekanan sosial. Struktur organisasi. Cara organisasi diatur termasuk hierarki, tanggung jawab, dan saluran komunikasi mempengaruhi perilaku anggota. Keempat, terakhir, budaya organisasi. Nilai dan norma yang dianut oleh organisasi mempengaruhi cara karyawan berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, ada faktor lain yang mempengaruhi suatu perilaku organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, sumber daya manusia. Dalam suatu wadah organisasi, orang-orang baik itu secara individu maupun kelompok membentuk suatu sistem sosial internal. Kelompok-kelompok tersebut dapat terdiri dalam jumlah yang besar atau sedikit, serta bisa bersifat formal ataupun informal. Pada dasarnya organisasi adalah kumpulan sekelompok orang yang menjadi satu. Maka seorang manajer organisasi harus mampu untuk mengarahkan orang-orang di dalam organisasi dengan baik dan benar, di mana kondisi adalah orang-orang tersebut berasal dari latar pendidikan, kemampuan, dan juga cara berpikir yang berbeda-beda. Kedua, struktur organisasi dalam hal ini berkaitan dengan sebuah sistem yang mengatur dalam menghubungkan orang-orang dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi dikatakan baik ketika mampu membuat para pekerjanya
berkoordinasi dengan baik satu dengan yang lainnya, berdasarkan asas keadilan dan sesuai dengan kemampuannya. Perusahaan atau organisasi yang sukses pasti memiliki struktur yang kokoh di baliknya, serta berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau salah satu individu. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi juga memberikan dampak yang besar bagi para pekerja dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Salah satu manfaat dalam menggunakan teknologi yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan dengan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan hasil yang lebih baik pula. Pada hakikatnya, seseorang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan hanya dengan tangan mereka. Mereka membutuhkan bantuan manusia lain atau faktor pendukung lainnya. Oleh sebab itu, teknologi hadir sebagai salah satu sumber daya yang dapat membantu orang-orang di suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, terakhir, ada lingkungan. Berdirinya sebuah organisasi atau perusahaan tentu berasal dari sebuah sistem besar yang memiliki banyak elemen di dalamnya, seperti pemerintahan, keluarga, dan organisasi-organisasi lain. Selanjutnya, organisasi atau perusahaan itu mampu berjalan karena adanya hubungan antara lingkungan internal dan juga eksternal. Hal itu disebabkan karena organisasi atau perusahaan tidak dapat berdiri sendiri dan juga memerlukan pihak-pihak lain dalam pengoperasiannya. Maka dari itu, perubahan pada lingkungan juga akan menyebabkan tuntutan kepada organisasi yang berada di dalamnya. Poin berikutnya, poin ketiga, yaitu perilaku individu. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Di dalam suatu organisasi, perilaku individu mencerminkan setiap perilaku manajer terhadap bawahannya, di mana jika ia memperlakukan bawahannya dengan baik, maka suatu hubungan antara bawahan dan atasan terjalin dengan baik pula. Sehingga jalinan kerjasama di dalam organisasi pun bisa berjalan dengan baik. Menurut Sofiandi dan Garniwa 2007, perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Poin berikutnya, mengapa orang atau individu menunjukkan perilaku yang berbeda dalam latar belakang atau setting yang sama dan latar yang berbeda. Individu dapat menunjukkan perilaku yang berbeda dalam latar yang sama karena beberapa faktor, antara lain kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik yang mempengaruhi cara mereka merespon situasi yang sama. Yang kedua ada pengalaman. Latar belakang dan pengalaman hidup seseorang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada nilai dan keyakinan. Perbedaan dalam nilai-nilai dan keyakinan dapat menyebabkan individu memiliki pandangan dan respons yang berbeda terhadap situasi yang sama. Yang keempat ada emosi. Perasaan dan suasana hati seseorang pada saat tertentu mempengaruhi perilakunya. Misalnya seseorang yang sedang merasa bahagia mungkin lebih terbuka dan ramah. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Interaksi dengan orang lain dalam situasi yang sama dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Terkadang pengaruh kelompok atau norma sosial juga berperan. Yang keenam ada faktor budaya. Budaya dan tradisi yang dianut seseorang dapat membentuk cara berpikir dan bertindak meskipun berada dalam situasi yang serupa. Yang terakhir ada kondisi fisik dan kesehatan. Kesehatan fisik dan mental juga dapat mempengaruhi perilaku. Misalnya, seseorang yang sedang tidak sehat mungkin lebih mudah tersinggung atau tidak sabar. Semua faktor ini berkontribusi pada keragaman perilaku individu meskipun berada di dalam konteks yang sama. Lanjut ke poin berikutnya, apa saja faktor atau variabel aspek yang mempengaruhi perbedaan perilaku setiap individu di organisasi? Setiap manusia memiliki berbeda perilakunya karena kemampuan. Setiap manusia memiliki perbedaan dan berperilaku karena teori pertama menyatakan perbedaan itu dibawa sejak lahir. Teori kedua karena proses penyerapan informasi yang berbeda dari individu tersebut. Bahkan kedua teori tersebut mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak. Manusia berbeda perilakunya karena adanya perbedaan kebutuhan. Hal ini merupakan bagian dari teori motivasi yang ditemukan oleh para ilmuwan psikologi seperti Maslow, McGregor, dan lain-lain. Yang pastinya kebutuhan manusia menjadi motif secara intrinsik
individu tersebut dalam berperilaku. Manusia berbeda karena mempunyai lingkungan yang berbeda dalam mempengaruhinya. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada manusia. Suatu keputusan yang dibuat oleh individu dapat dipengaruhi dengan apa saja yang terjadi di luar dari dirinya. Dengan kata lain, motivasi eksternal berperan di sini. Lingkungan membentuk manusia yang menjadi lebih baik atau menjadi jahat, ramah atau sombong, dan lain-lain. Manusia berbeda mempunyai masa depan sehingga cara berpikirnya pun berbeda. Setiap mimpi yang dibuat oleh manusia mempengaruhi bagaimana individu tersebut berpikir dalam aktivitas kesehariannya dan bagaimana individu tersebut bertindak untuk mencapai tujuan jangka pendek atau jangka panjangnya. Percaya atau tidak, faktor yang mempengaruhi dalam berperilaku apabila seseorang tidak suka pada atasannya dalam memimpin, maka apapun yang dikatakan atasannya hanya merupakan masukan tidak langsung dilakukan. Yang terakhir ada faktor X. Faktor X ini terjadi di luar kemampuan manusia, artinya bahwa segala perilaku akan berubah oleh karena faktor alam yang tidak diidentifikasi penyebabnya. Maka apabila ada perubahan perilaku manusia dan tidak dapat dipahami penyebabnya, hal itu terjadi karena segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.